Semua selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Rabu tanggal 1 September tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Tanggal 1 September bulan bergerak dari Gemini masuk ke apa ini? Cancer. Iya. Dan kalau kita lihat sekilas segitiga yang dari kemarin sudah ada masih berlangsung ya, kita lihat dengan porosnya masih North Node dan South Node, dan North Node itu bertemu dengan Lilith, dimana artinya memang dari Senin, Selasa, Rabu kita lihat masa depan itu bisa dengan cara yang sangat-sangat berbeda dari biasanya, which is ini udah hari Rabu, kayaknya mungkin kita bisa sekarang sudah mulai merasakan iya memang ini beda dari yang biasanya. Dan iya, saat ini bulan membuat transit tension dengan Merkurius. Merkurius ada di Libra. Kalau saya melihat ini adalah ketika kita punya isu, nggak harus sukar banget ya, tapi ada hal gitu yang menjadi pertimbangan dalam kita menuangkan ide kita dalam satu bentuk format yang sudah ada batasannya. Oke, gitu kira-kira, susah ya ngomongnya. Jadi karena cancernya membuat semuanya itu ada batasnya. Jadi kayak rumah kan selalu ada kontainernya. Kalau tulisan, karena bentuknya tulisan atau ucapan atau gagasan, itu kan kalau kita buat liar itu bisa kesana kemari, tetapi enggak. Ada batasannya, ada prasyaratnya, ada kekhususannya, ada cara-cara sendiri, metode khususnya, kayak gitu. Jadi kita harus sangat memperhatikan bagaimana dia sesuai dengan ide kita, gagasan kita, semua yang sifatnya intelektual ya, karena Merkuriusnya intelektual, pikiran itu, atau ide-ide katakanlah dalam kreativitas membuat desain tertentu, itu harus masuk di dalam kisi-kisinya. Jadi kalau kita mau bikin desain, atau ini arsitek ya desain, kita udah tahu bahwa dia situasinya di area sebesar sekian meter persegi, kemudian apakah ini di tanah atau di dalam bentuk tingkat ya kan, semua ada kisi-kisinya, dan semua itu membutuhkan perhatian khusus. Kira-kira seperti itu sih utamanya. Dan karena di sini bulan juga membentuk sextile dengan Aries. Jadi somehow memang kita melihat ini sebagai masalah yang menyebalkan gitu, tidak mudah karena kita perlu untuk meyakinkan orang lain bahwa ini looks beautiful gitu loh, nggak bisa asal gitu, nggak bisa asal yang penting meternya cukup, enggak. Tapi kalau jadinya desainnya jelek itu nggak mungkin gitu. Kita perlu untuk menyampaikan dalam bentuk yang sangat meyakinkan. Kalau saya ini sih lihatnya sebagai bebaskan diri, karena tadi berarti kisi-kisinya tersebut itu memang satu hal yang tidak bisa dihindari, but somehow selalu ada cara untuk berkreasi keluar dari keterbatasan tersebut tanpa harus violate apapun yang menjadi prasyarat. Itu yang saya lihat. Jadi ini benar-benar kecerdasan kita gitu ya yang diuji hari ini. Declutter itu artinya kita buang semua kebiasaan masa lalu yang menghambat. Sekarang bentuk hubungan yang sehat, suportif, apapun itu ya, saving. Jadi kalau menurut saya ini sih 3 kartu mengatakan bahwa mengatakan kalau kita perlu melihat dengan cara out of the box,
dan mencari satu koneksi kita dengan titik yang lain kalau saya melihatnya ke masa depan, dan kita perlu saving waktu dan mungkin dana juga ya, supaya kita bisa memastikan bahwa kan partnership itu ada koneksinya berikut. Kita melihatnya nggak untuk hari ini aja, itu sih. Communication, kemudian burden, ini memang masalah kan, burden dan rasa takut. Takut itu biasanya untuk sesuatu yang belum terjadi atau ada di potensi masa depan. Jadi kalau saya melihat memang ini sifatnya semua intelektual, ada kekhawatiran dan ini bentuknya gagasan, takut ini, tapi somehow kita punya kisi-kisinya juga dan kita diminta untuk berpikir out of the box. Itu aja sih, dan tetap mempertahankan citra kita yang sangat positif. Jadi kalau menurut saya mental restorationnya ini adalah ketika kita mentok di satu dan rasanya kayak ya mentok, sebenarnya ini mentok ya. Kita ingin gini nggak bisa, pengen itu nggak bisa. Tapi ini dalam proses intelektual ya. Jadi ini bukan stucknya hubungan yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak. Ini lebih mau mengembangkan ide dan kepentok terus gitu. Tapi ini iya, karena ini challenge adalah kreativitas, maka sebenarnya itu adalah termasuk tantangan dalam kreativitas, bukan hambatan. Advice-nya inner wisdom, receptivity. Iya, jadi kalau menurut aku kita hanya perlu menenangkan diri untuk mencari gagasan tersebut. Inner wisdom, kalau saya nangkepnya ini sebenarnya kita udah punya idenya, cuman memang perlu trigger untuk kita bisa mengeluarkannya. Jadi mungkin kita bisa exercise dengan inner dialogue, atau kalau enggak dialog dengan orang terdekat sambil ngomong kanan kiri sampai menemukan ide tersebut. Outcome-nya adalah playfulness ya. Jadi kayak brainstorming sih kalau menurut saya, curah pendapat istilahnya. Brainstorming itu istilah di dalam kelas ya. Ketika semua orang terbuka untuk menyampaikan gagasannya, idenya, pendapatnya tanpa ada batasan atau ada penilaian benar salah. Jadi semuanya dikeluarkan. Brainstorming, exactly. Give up your obsession with time. Jadi kita memang nggak bisa ditekan dalam waktu ini besok harus sudah jadi. Itu buktinya nggak bisa mentok. Just relax and flow with life. Jadi kalau menurut saya balik lagi kembali semua hari ini kita akan mendapatkan seperti banyak hambatan, keterbatasan, tetapi kita justru sedang di-challenge sama semesta untuk menjadi lebih kreatif, dan salah satu cara untuk kreatif tersebut adalah curah pendapat dan belum apa-apa sudah mengatakan bahwa ini tidak boleh, ini tidak bisa, itu tidak mungkin. Jadi semuanya dikeluarkan dulu sampai kita menemukan, mengkombinasikan ide-ide yang muncul yang tadinya mungkin tidak terhubung menjadi terhubung. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.